Prof, kok makin ganteng? Wah, kamu pinter itu. Aku seneng kalau dikatain ganteng ya. Jadi kamu jangan menggoda dong. Aku tergoda nih. Kira-kira ini di kantongnya uang besar apa uang kecil? Kalau aku recehan. Wah, ini sekelas Prof. Ternyata kamera sudah on nih, Prof. Oh iya toh. Kau Wahyu, nggak bilang-bilang. Aku mau ngobrol yang seru-seru gara-gara kau nih. Gimana ini Mas Ayu? Oke, Prof, ini kita karena kamera sudah on, kita balik lagi ya ngobrol-ngobrol hari ini. Jauh nggak kalau balik lagi? Nggak jauh-jauh banget sih, Prof. Capek aku kalau suruh jalan. Jadi kita mau ini ya ngajak Prof Musa ngobrol-ngobrol lagi, tapi nggak usah ngajak Prof Musa balik, kasihan ya, capek untuk jalan. Jadi ini gini Prof, ada beberapa request dari teman-teman di sosial media, banyak tertarik dengan beberapa ininya Prof Musa ya, kata-kata highlights-nya gitu ya, kata-kata ini apa namanya, quote-quote menariknya, seperti salah satunya yang fenomenal banget, kalah menang caca gitu Prof. Itu apa sih kalah menang caca? Saya penasaran gitu karena teman-teman di sosial media itu, Mbak Rindi itu kalah menang caca tuh apa sih maksudnya gitu, dan cukup menarik gitu, jadi penasaran. Nah coba besok kita tanyakan Prof Musa ya, kita ulas apa sih kalah menang caca. Yuk bersama Prof Musa Asari hari ini. Iya, itu ungkapan yang ada di masyarakat saya di Pekalongan. Jadi biasanya kalau anak-anak muda itu punya banyak pilihan, terus dia bingung mau pilih yang mana. Di antara pilihan yang banyak itu, maka seringkali orang mengatakan kalah menang caca aja. Jadi caca itu artinya dicoba. Jadi apakah kamu nanti akan menang atau akan kalah? Yang penting harus dicoba. Tapi caca itu bukan bagian dari bahasa Jawa kan Prof, hanya sebuah istilah tertentu di Pekalongan kan? Iya, sebenarnya bagian dari bahasa Jawa karena orang sering juga coba dicacak mobil yang mau dibeli, artinya dicoba. Jadi itu juga cuma tidak jarang dipakai ya, tapi itu banyak yang dipakai untuk beberapa hal ya. Iya. Jadi problem kita itu sekarang anak-anak muda itu tidak berani mencoba. Dia hanya bingung berpikir tapi tanpa pernah berani mencoba. Sebagai contoh, sekarang mencari pekerjaan menjadi pegawai atau menjadi pegawai pemerintah atau pegawai swasta kan membuat kemandiriannya itu kurang berkembang bebas. Karena itu mau coba dicacak dari pengusaha. Tapi kan modalnya tidak cukup kuat sehingga dia takut mencacak dari pengusaha itu. Padahal kalau tidak mencacak, nggak pernah mencacak dalam tidak pernah mencoba, mana dia punya kemampuan untuk bisa mengatasi kalau tidak dari pengalaman. Jadi menurut saya harus dicacak jadi pengusaha dan tidak dengan modal uang. Nah ini yang harus dilakukan. Dan ini pengalaman saya dulu ketika saya memulai dunia bisnis, bukan dari modal uang, tapi modal sosial. Dan itu bisa. Tanpa modal uang, tanpa modal cuan dan bisa. Nah tapi kadang yang menjadi sebuah perbandingan ya Prof ya, anak-anak muda zaman sekarang itu dengan kita flashback ke masanya Prof Musa, dulu apapun serba sulit ya Prof, tidak segampang saat ini, apapun bisa kita mudah akses dengan teknologi yang canggih. Namun ada perbedaan Prof, walaupun hari ini teknologi canggih, persaingannya itu juga banyak loh Prof. Maksudnya gini, yang punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas seperti kita itu juga banyak. Misalnya contoh, dulu misalnya awal-awal mungkin tahun 2010-an kalau orang pengen jadi content creator, itu saingannya nggak banyak Prof.
mau bikin konten tentang memasak itu pasti banyak followersnya. Nah sekarang anak-anak muda pengen mencoba menjadi konten kreator, itu udah seperti jamur Prof menjadi konten kreator saat ini. Sehingga apa sih yang bisa dilakukan anak muda yang lain mau mencoba, misalkan mencoba bisnis-bisnis yang katakanlah yang anti mainstream gitu ya, ada ketakutan ini cara mencari jaringan gimana sih, kemudian modal sosial yang mereka miliki juga kadang terbatas karena yaitu tadi anak-anak zaman sekarang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan sosial media ya Prof. Jadi sosialnya itu memang cukup dapat dibilang kurang, jarang bertemu dengan orang banyak ya secara fisik gitu, kebanyakan lewat sosial media. Jadi itu berpengaruh sekali Prof dengan kalah menang cacaknya anak muda saat ini. Iya, Anda ingin menang dengan persaingan yang ketat atau menang tanpa persaingan? Menang tanpa persaingan atau menang dengan persaingan yang tajam? Kalau saya, karena saya tadi tipikal suka challenge ya Prof, pasti saya maunya yang menang dengan banyak persaingan. Karena ada istilah, menurut saya ya Prof, ada istilah kalau kita menjadi orang terbaik di antara orang yang biasa-biasa saja, ya udah mentok di kita aja gitu, tidak ada perkembangan. Tapi kalau kita bersaing dengan orang-orang yang baik-baik, bagus-bagus, maka ilmu kita atau kemampuan kita juga akan bertambah. Nah, iya. Iya kan? Iya, jadi kalau begitu soalnya, persaingan itu tidak perlu dihindari. Persaingan perlu dicari malah. Kalau kita hunting gitu ya, berburu. Iya, kalau kita mau masuk dalam dunia tanpa persaingan ngapain? Kita harus mencari pilihan pada dunia yang begitu banyak persaingannya dan berat. Karena akan memberi makna lebih. Iya. Ya toh? Jadi menurut saya ya mulai aja dengan tangan kosong. Ya, jadi kalau menjadi pemenang kan hebat. Jadi kita dalam hidup ini kan harus mencari yang paling sulit dicapai. Tapi apa iya Prof kita bisa mulai suatu dengan tangan kosong, teman-teman? Iya, bukan tangan kosong dalam pengertian tidak ada apa-apa, tapi maksudnya tangan kosong tidak pakai modal uang. Itu bisa, karena tadi barusan saya bicara dengan Mas Ilham bahwa semua itu dasarnya kepercayaan. Ya, apapun, cinta, usaha, politik, agama, itu dasarnya kepercayaan. Kalau saya nggak percaya dengan istri, apa jadinya keluarga itu? Kalau saya nggak percaya sama tukang masak, bagaimana saya bisa makan suatu masakan dari dia? Kalau saya menaruh uang di bank, saya nggak percaya sama bank, nggak bisa jalan. Bisnis juga nggak bisa jalan. Kalau nggak ada kepercayaan dari pelanggan, dari karyawan. Dasarnya itu adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan nggak mungkin. Yang paling kecil apa? Mengajari kepada anak. Kalau anak nggak percaya, nggak bisa jalan itu proses belajar mengajar. Jadi kepercayaan itu fondasi dari kehidupan. Mulai dari kepercayaan. Kepercayaan pada diri sendiri. Untuk bisa dipercaya pada orang lain. Kalau diri sendiri sudah nggak percaya, gimana orang lain akan percaya? Jadi mulailah dari kepercayaan. Apa kepercayaan? Modal uang. Nah, kalau kita berbicara dan menanyai apakah kepercayaan itu modal uang, saya jadi keingat dengan ini ya Prof. Kemarin kan kita baru menyelesaikan kontestasi politik ya di Indonesia. Kadang ada orang yang begitu dekat begitu ya Prof. Ya menurut kita sudah saling percaya dengan orang itu. Ternyata hanya karena kita tidak punya gini ya bahasanya, terus ternyata kepercayaan kita itu kalah dengan ini gitu loh. Jadi itu gimana ya Prof ya? Saya jadi agak berpikir sedikit buntu di sini. Apa betul kita bisa melakukan sesuatu tanpa uang gitu Prof? Iya. Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu kan sebenarnya bisa jadi pemimpin karena kepercayaan. Iya. Bahwa kepercayaan ada yang bisa dibeli, iya. Tapi tidak semua kepercayaan bisa dibeli. Iya. Nah, pemimpin itu hidup dengan kepercayaan rakyatnya.
tanpa kepercayaan dari rakyatnya atau pemimpin yang beli, itu kan pendek sekali. Betul. Jadi saya kira kita harus mesti kembali kepada wani pironya itu. Iya. Jangan dipakai untuk semua hal gitu. Masa memilih pemimpin agama dasarnya wani piro? Ini mesti akan rusak kehidupan agama, ya kan? Sehingga kehidupan agama akhirnya untuk bisnis. Karena hidup dia dari wani piro itu, wani piro dari umatnya atau wani piro dari dia sendiri. Dan banyak ya Prof ya fenomena terkait itu. Kita Iya. tidak mau men-spill, tidak mau menyebutkan itu, tapi belakangan juga banyak hal yang Banyak viral sekali, ya terkait ya. itu ya. Tapi Prof, kan ya. bukan itu. Iya, benar. Itu hanya artifisial aja, tidak abadi. Tapi yang penting adalah bukan kepercayaan karena uang, kepercayaan karena karakter, karena mental. Seorang pemimpin meskipun dia bisa membayar rakyatnya, tapi pada saat dia ketahuan tidak benar, toh hilang juga kepercayaan rakyat itu kepada dia. Jadi kepercayaan yang dibeli itu hanya sesaat saja, tidak abadi. Juga sama juga dalam rumah tangga lah. Seorang istri yang percaya karena uang yang banyak dari suaminya, hanya beberapa waktu aja. Kalau suaminya sudah bokek, ditinggal sama dia. Jadi itu kan apa? Ada lagunya, Prof. Ada lagunya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abangku tendang. Nah. Itu lagunya, Prof. Pernah dengar nggak, Prof? Aku sih tidak mau mendengar. Nggak mau. Takut ya. Tanya ini, Prof. Musa. Masa ditendang? Apa namanya? Modal kepercayaan itu adalah tidak ini dengan istri tersayang kok. Ini takut nonton gimana nih, Prof? Males saja, masa ada istri kayak gitu. Jangan ditonton ya, Bu. Iya, Prof, ini menarik terkait apa tadi tentang tema kita hari ini, kalah menang cacak, yang artinya anak muda itu harus berani mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Kalau memang beruntung, alhamdulillah. Dan kalau memang gagal, namanya kita juga adalah newbie ya, orang yang baru mencoba. Istilahnya trial of error kan begitu ya, Prof ya. Namun, Prof, kalau kita berbicara di era sekarang ya, anak-anak muda kita terutama Gen Z ataupun saat ini yang paling bawah ya, Gen Alpha namanya ya. Gen Alpha itu di bawahnya Gen Z. Yang mungkin anak-anak yang usia 5, 6, 7 tahun ini masuk di gen Alpha, secucunya Prof Musa lah itu masuk dalam Gen Alpha. Kan teman-teman kita atau adik-adik kita di Gen Z dan Gen Alpha ini juga kadang ada PR-nya. PR-nya adalah mereka itu tidak bisa diberikan semacam treatment yang agak menggertak sedikit saja sudah agak gitu loh. Bahasanya gimana ya Prof ya, istilah langsung kayak homeless gitu, terus kayak hopeless gitu yang dirasakan oleh gen Alpha dan Gen Z tadi. Beda dengan eranya Prof Musa dulu, kalah menang cacak ya udah siap menggempur. Nah, bagaimana dengan mental tadi anak-anak Gen Z dan anak-anak Gen Alpha yang tadi mudah banget hopeless ketika cacaknya tadi gagal dan tidak berani lagi melakukan hal yang baru lagi karena ada traumatik di situ gitu. Iya, anak-anak harus diberi kebebasan sejak dini. Jangan diindoktrinasi terus-menerus. Berikan dia kesempatan untuk berbuat salah. Asal tidak keterusan berbuat salah terus-menerus. Karena kebenaran kan bisa dicapai karena salah. Kalau orang tidak pernah salah, bagaimana bisa mendapatkan kebenaran? Jadi keberanian untuk memberi kebebasan yang penuh. Jadi anak itu terjunkan aja di kolam renang terjun payung gitu. Supaya dia bisa berenang, jangan kayak kamu dulu kan. Ya, sampai sekarang saya nggak bisa, Prof, nggak bisa berenang. Kemarin saya habis berenang di Umbul Ponggok dan teman-teman yuk berenang, saya tetap nggak berani. Akhirnya sewa itu, Prof, apa namanya, pelampung. Iya, dan itu tetap aja menakutkan bagi saya. Wah, senang sekali dong pelampungnya ya. Ya nggak, Wahyu? Pelampungnya sampai flu batuk. Iya. Iya. Oke, Prof. Jadi artinya di era saat ini sebagai orang tua yang memiliki anak Gen Z ataupun Gen Alpha, untuk memberikan treatment atau memberikan uji coba nyali kepada anak-anaknya, ya udah biarkanlah atau berikan mereka kebebasan yang bertanggung jawab. Gitu. Iya. Kalau mau Pak dorong dia ke
kolam, Iya. ya sebelum didorong kasihlah pelampung. Iya. Sehingga begitu dia dorong, masuk, belajar, nggak tenggelam. Itu aja, penyelamat aja diperlukan. Tapi yang penting, tapi bebaskan aja dia hidup di masyarakat apapun, toh dia bisa belajar dari kesalahannya. Betul. Doain aja lah, ibu-ibu itu banyak berdoa. Jangan banyak takut, nanti nggak memberi kesempatan kepada anaknya. Harus seluas ini ya, apa istilahnya tarian gitu ya, untuk mengikhlaskan supaya anak-anak di era-era Gen Z atau era-era Alpha ini untuk berkembang. Yuk, monggo jangan dibatasin gitu ya, Prof ya. Untuk mereka. Oke, Prof Musa, terima kasih banyak terkait sharingnya, terkait apa tadi, terkait kalah menang cacak, ini sangat menarik. Kapan-kapan kita boleh nggak, Prof, mengulas lagi beberapa highlight dari apa namanya, dari kata-kata ini inspiratifnya Prof Musa, supaya teman-teman di penonton setianya Musa Asari Channel di Prof Musa Menjawab itu banyak mendapatkan benefit ya dari apa yang kita obrolkan setiap saat. Oke, gitu. boleh, Nggak silakan. apa ya, Prof, nggak apa-apa. Gak apa-apa dan apa-apa. Oke, Prof, mungkin ada closing statement? Boleh, Prof. Ya, anak muda, kalah menang cacak. Kalau Anda nggak berani mencacak, nggak berani mencoba, Anda nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Karena Anda nggak pernah mencobanya. Siapa ditentukan oleh apa yang Anda cacak. Kan? Betul sekali, luar biasa. Jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk di like, di subscribe, dan juga di share sebanyak-banyaknya channel YouTube Musa Asari Channel Prof Musa Menjawab, supaya channel Musa Asari Channel semakin jaya dan juga berkembang. Akhir kata bersama-sama yuk, Prof. Ayo. Kalah menang Caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindy Astika Yuliana. Bye.